Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Baswo, Rancak Banang. Oke, 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Jumpa lagi bersama kami pada malam hari ini di kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN, yaitu di daerah Jalan Warung Buncit Raya, yaitu kami mengikuti buka bersama DPP PAN dan anggota DPR RI dan anggota DPRD DKI Jakarta. Dan pada malam hari ini marilah kita ikuti ceramah dari saudaraku Saleh P. Daulay dan saudaraku Atta Rajasa dan saudaraku Zulkifli Hasan dalam acara Tausiah Ramadan buka bersama DPP PAN. Yuk kita ikuti. Jangan lupa subscribe and like, share, tonton terus konten kami. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News melaporkan dari DPP PAN Jalan Buncit Raya. Setiap sahur teringat dirimu. Saat berbuka, kau ada dalam doaku. Ramadan ini kuminta restu, semoga cita-cita kekal selalu. Satu lagi ya. Lanjut Mas Kevin. Lebih cerdas kasih satu lagi. Bulan Ramadan penuh berkah. Cahaya iman menerangi jiwa. Ketua Umum PAN bijak dan ramah memimpin kami dengan cinta. Baik, jadi mengingatnya adalah Berikutnya, agar bulan Ramadan ini kita semakin terasa lebih nikmat, marilah kita dengarkan tausiah oleh mantan aktivis, dan beliau ini adalah salah satu tokoh Partai Amanat Nasional yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepada saudaraku Saleh Partaunan Daulay, Ketua Komisi 7 DPR RI, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, yaitu Ketua Umum kita Bapak Dr. Zulkifli Hasan yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yang insya Allah komitmen keagamannya cukup tinggi dan cukup sangat kita banggakan. Di banyak tempat beliau selalu memberikan contoh kepada kita semua. Yang saya hormati ada Bang Atta Rajasa yang juga adalah tokoh panutan kita di Partai Amanat Nasional yang sampai hari ini masih konsisten untuk ikut dan selalu hadir di acara-acara besar Partai Amanat Nasional. Para menteri yang hadir, saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga ada yang khusus saja, menterinya Menteri Desa, saudaraku Yandri Susanto, yang hari-hari belakangan ini betul-betul sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan supaya beliau tetap tabah dalam menghadapi ujian ini, karena setiap orang yang sabar dan tabah itu pahalanya insya Allah akan sangat luar biasa. Kita doakan dulu, amin ya robbal. Ada beberapa kepala daerah di sini, ada Pak Gubernur dari Jambi hadir, kemudian ada wakil menteri. Udah saya tahu kan? Udah saya tahu. Kalau Menteri Perdagangan ini sudah khusus dari dipanggil ketua di depan. Ada beberapa teman-teman dari DPR yang hadir. Saya lihat nggak mungkin saya absen satu persatu,
Ya kan habis nanti. Yang jelas ada banyak senior saya di sini, ada Pak Prof Didi, ada Mas Yoga, ada Sekjen, ada Mas Suparno, ada Dian Rizal, ada Bapak Tarianto, habis waktu. Terus ada siapa lagi? Ya udahlah semua satu persatu. Ada ibu-ibu, ada ketua fraksi saya. Maaf di sini coba lagi. Ada ketua fraksi di sana. Bapak Ibu begini, saya kasih tahu ya. Jadi kata Allah SWT, kita ini kan semua diciptakan sebetulnya adalah untuk menguji siapa di antara kita orang yang terbaik yang bisa lulus ujian dari Allah SWT. Kalau kita mau lihat sebetulnya potensi kita ini untuk jadi orang baik dan orang buruk itu sama, nggak ada bedanya. Disitulah letak keadilan Allah SWT. Jadi Bapak Ibu ini bisa menjadi orang bertakwa, bisa menjadi orang mungkar, bisa menjadi orang syukur, tapi bisa juga jadi orang kufur. Sama potensi. Jadi lalu bagaimana Allah SWT mengukur kelebihan seseorang dari manusia lainnya, dari orang lain? Ya tentu bagaimana orang tersebut menggunakan akal dan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Kalau akal pikirannya digunakan dengan benar, maka dia akan bisa meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau akal pikirannya digunakan dengan salah, maka pada saat yang sama dia akan menjadi orang kufur yang dengan itu hidayah akan jauh dari dia. Maka sekali lagi ini akal dan pikiran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi ujian dan cobaan bagi kita semua sebagai makhluk hidup. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Jadi karena itu jangan sembarangan dengan akal yang dipakai. Kadang-kadang sudah tahu dia dengan akalnya bahwa perbuatan itu salah, sudah jelas tahu dia bahwa itu salah, masih dikerjakan juga, semangat dia mengerjakan. Nah tapi ada juga dia sudah tahu bahwa dengan akal pikiran bersedekah itu bagus, berinfak itu bagus, memberikan bantuan kepada orang lain bagus, tapi tidak dikerjakan. Berarti akal pikiran yang dipakai, yang diberikan oleh Allah kepada dia tidak berfungsi maksimal untuk menjadikan dia manusia yang sempurna, manusia yang paripurna, manusia yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusira wa nabi kulli wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita cintai Ketua Umum kita Saudara Zulkifli Hasan, seluruh wakil-wakil ketua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu supaya waktunya lebih cepat, yang tentu saya sayangi dan saya cintai, para ketua-ketua DPP, saudara-saudaraku yang datang dari daerah, ketua DPW, DPD, seluruhnya yang juga saya cintai, ketua fraksi, dan tentu para pejabat-pejabat yang di pemerintahan saat ini yang berasal dari partai yang nasional yang tentu saya cintai, hadirin sekalian yang saya muliakan. Ini tentu bukan ceramah, tapi sesuai dengan ketua MPP itu biasanya sedikit memberikan nasihat atau pertimbangan. Nah, yang pertama, saudara sekalian, tentu saya ingin mengajak dulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, atas nikmat karunia-Nya sehingga hari ini kita masih tetap dapat memberikan bakti kita kepada keluarga, masyarakat, kepada partai, kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Yang kedua, kita juga bersyukur kita melihat perkembangan partai kita yang saya amati menunjukkan tren yang terus menanjak, dan berita-berita yang tampil di media, ya baik media
online yang resmi maupun di sosial media, para menteri kita, terutama Menko kita yang ketua umum, menunjukkan statement-statement yang sangat berpihak kepada rakyat. Yang ketiga, saya melihat simpati dan kepercayaan masyarakat. Tentu kita tidak bisa mengukur keseluruhan, tapi kalau saya melihat dari masyarakat yang kita sebut sebagai the knowledge society atau middle class, mereka menunjukkan simpati yang terus meningkat. Mengapa? Karena keberpihakan dan statement-statement dari para pejabat-pejabat maupun teman-teman kita di fraksi di DPR memang menunjukkan statement yang berpihak kepada rakyat. Jadi saudaraku, kalau beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan saudariku Sita memaparkan satu paparan yang bagus, kalau saudara ikuti dan juga ikut melakukan itu, maka terakselerasi partai kita ini akan betul-betul menjadi partai yang diminati masyarakat dan yang merasa mewakili kepentingan masyarakat. Jadi kunci keberhasilan partai kita adalah apabila rakyat merasa di situ tempat dia mengaku, di situ tempat dia mencari solusi, di situ dia merasa dekat. Kalau sudah sampai ke situ, maka partai kita akan menuju kepada the identity party. Partai yang betul-betul ideologinya itu dikatakan sama dengan apa yang dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat. Tren kita menuju ke situ. Kita bersyukur ketua umum kita tidak kenal lelah. Saya pun bingung kalau melihat gerakannya kesana kemari, di samping itu banyak penugasan lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik, di malam yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini, mari kita doakan ketua umum kita tetap sehat, diberikan kekuatan, diberikan kecerdasan untuk selalu dapat memimpin partai yang kita cintai bersama ini. Nah, yang kedua sedikit mengingatkan kita semua. Kita kalau mengikuti perkembangan global, perkembangan dunia, saat ini ada yang kita sebut sebagai, kalau dulu orang melihat multipolar, ya, setelah adanya bipolar, barat timur selesai, multipolar. Sekarang ini kecenderungan adanya decoupling tampaknya akan terjadi, dimotori atau di-trigger oleh perang tarif yang luar biasa, yang tentu ini akan mempengaruhi secara global di seluruh dunia, termasuk kita. Oleh sebab itu, teman-teman kita yang di DPR agar mengantisipasi ini. China baru saja mengumumkan pertumbuhannya hanya ada 5%, sama dengan kita. Kalau China 5% turun sedikit, maka kita akan turun juga. Itu rumusnya. Karena begitu besar pengaruh China terhadap ekonomi di kawasan ini. Nah, oleh sebab itu, mari kawan-kawan kita yang di DPR, yang kita support, untuk selalu kita sama-sama berpikir bagaimana kita mensukseskan pemerintahan ini. Ketua umum kita adalah salah satu menteri yang sangat dipercaya oleh Presiden. Tadi saya dengar diceritakan baru lagi mendapat 2 penugasan yang tidak ringan, 2 tugas yang berat.
Oleh sebab itu mari kita support dengan pikiran-pikiran. Tadi saudara saya sudah mengatakan bahwa ujian kemanusiaan kita itu adalah tadi itu, apakah pikiran kita dapat kita optimalkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam suratnya tadi disebutkan tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa huwa al-latiful ghafur. Jadi kita ini diukurnya siapa yang paling berbuat terbaik amalan kita ini. Nah, semoga kita semua di Partai Amanat Nasional ini adalah partai yang paling terdepan terbaik untuk memikirkan kemajuan, kemaslahatan, dan perkembangan modernisasi bangsa dan negara kita yang cita-cita ini. Ini saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu mangan. Kalau arahan itu arahan, kalau arahan akbar nanti arahan oleh akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kata yang saya muliakan, yang hormati Koleha, yang Ketua DPP juga Menteri, Saudara Budi Santoso, Pak Haris jauh datang dari Jambi, Universitas, teman-teman Ketua RTR, Pak Menteri Desa. Ya tadi kalau disebut panjang, semua saja lah. Ceramah agama sudah, ceramah mengenai perkembangan dunia sudah. Nah, saya ceramah mengenai pemerintah aja lah. Kalau saudara, saya meyakini walaupun kita menunggu lama mendukung Pak Prabowo jadi presiden itu, ya, tapi saya sama sekali tidak menyesal. Justru apa yang kita didapat sekarang itu buat saya membanggakan. Dapat itu dalam artian program, cita-cita, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu menunggu lama itu terbalaskan, saudara. Karena kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Presiden itu sungguh-sungguh mencerminkan keberpihakan kepada rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang mencerminkan terjemahan dari Undang-Undang Dasar Pasal 33 khususnya ayat 2. Ada dua yang akan dilakukan yang saya kira itu sangat mendasar, saudara. Kalau ini berhasil, maka ini akan menjadikan Indonesia bangkit. Kalau ini berhasil, yang pertama yang baru diumumkan kemarin tanggal 24, dana negara. Karena dana negara ini akan menjadi suatu badan atau satu lembaga, menjadi fondasi untuk membangun ekonomi Indonesia dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kalau dulu, kalau kita perlu investasi, maka datanglah dari luar seperti Tiongkok bangun smelter di Morowali. Sudah, kita terima pajak, sudah, tapi harga tidak meningkat. Tapi nanti dengan dana negara itu kita bisa membangun banyak hilirisasi. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena waktunya masih panjang. Tapi percaya aja lah itu bagus pokoknya. Maka nanti kita yang akan investasi baru ngajak partner. Karena kita punya kekuatan, kita punya fondasi kokoh, kita punya uang. Tahun ini sudah direncanakan proyek hilirisasi 20 buah. Kalau 20 buah itu bisa berjalan 5 saja tahun ini saya kira sudah bisa.
5 atau 6 terus. Dan hilirisasi perusahaan-perusahaan yang besar yang dimiliki oleh Merah Putih itu atasnya. Yang bawahnya ekonomi rakyat. Kemarin saya dipaparkan oleh Bapak Presiden akan memotong rantai pasok. Itu luar biasa. Itu kalau bukan seorang patriot ya, sulit. Tapi ini bisa terjadi. Sudah diumumkan kemarin, diputuskan beberapa hari yang lalu. Saya ikut rapatnya, Menteri Desa juga ikut rapatnya. Akan dibangun Kopdes Merah Putih. Kopdes itu Koperasi Desa Merah Putih, yang akan memotong rantai pasok dari pusat produksi kepada daerah, dan juga memotong middleman, perantara yang saking banyak jatuhnya itu untungnya dari daerah ke pusat-pusat grosir perdagangan, ya dipotong rantai itu bisa langsung. Jadi ada 2 arah. Akan dibangun di 70.000 sampai 80.000 desa. Memang ditargetkan tahun ini, tapi kita lihat perkembangan. Itu sangat menarik. Sehingga nanti rakyat desa itu kalau punya hasil produksi, ya, yang dibangun Kopdes itu nanti ada gerai kira-kira 400 meter persegi besar. Yang isi gerai itu ada 6 kategori. Ada nanti isinya itu cold storage, ya. Jadi kalau panen cabai nggak bakal busuk, bisa ditaruh. Kalau nelayan dapat ikan nggak busuk, bisa ditaruh. Ya. Kemudian ada klinik kecil, jangka pendek kalau ada masalah kesehatan. Kemudian ada pusat sembako, kebutuhan hari-hari masyarakat. Sehingga dari pusat bisa langsung ke desa. Mau minyak goreng, mau gula, mau beras, dan lain-lain sesuai seperti itu. Begitu juga hasil produksi desa itu. Kalau ada padi, harganya harus dibeli 6.000, bisa ditanam lagi dulu. Hasil produksinya dari kembali bisa ditaruh di situ. Kemudian ada koperasi simpan pinjam untuk keperluan desa. Banyak lagi, tapi kira-kira itulah dilengkapi transportasi nanti, ya, mobil truk atau apa yang bisa membawa dari desa ke kota dan dari kota bawa ke desa. Ada 2 itu hal yang paling menarik. Banyak lagi, tapi kan kita mau sholat tarawih. Nah, ini yang kedua yang penting, saudara. Ini tadi Saudara Saleh, Pak Atta, bulan suci Ramadan jangan sia-siakan. Ayo kita berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba membuat tabungan dunia dan tabungan akhirat. Berlomba-lomba. Buat kader partai sederhana. Ya. Kalau yang DPR gunakan paling kurang dalam 1 bulan 10 hari safari Ramadan. Yang DPR tadi jangan sehari, 10 hari. Saya diberi tugas nanti Jawa Barat, tolong nanti di Maria sama Kang Edi, Wakil Ketua MPR, duet sama Desi, diaturlah di mana keliling Jawa Barat 10 hari. Ramaikan, tiap kunjungan 1 kabupaten mungkin 3 acara atau 4 acara, bendera-bendera panggil pajak karena ramai, kan kita bantu rakyat, bantu betul rakyat itu. Apakah ada sembako di situ atau apalah saja, terserah saudara. Sudah hebat-hebat kan, sudah DPR, sudah Wakil Ketua MPR, sudah Wakil Menteri, kan sudah bagus, sudah pindah-pindah. Jadi saya minta 10 hari Jawa Barat penuh depan. Siap? Jadi Jawa Barat saya minta penuh bersama DPR-nya. Ya, DPR juga bisa atur dapil ke dapil DPR itu Jawa Barat. Kemudian tentu dengan DPW-nya, DPW, DPD kan bareng-bareng. Kita satu tim, ya, bareng-bareng DPW-nya, DPD-nya rencanakan musyawarah, bikin itu. Ya, nanti jangka panjang setahun ada muatan, nanti kita akan buat pusat setiap kabupaten seluruh SMA peserta pertandingan futsal seluruh Jawa, ya, seluruh Jawa.
ininya apa namanya, simbolnya itu apa namanya kalau di olahraga itu? Bukan maskot. Nah, maskotnya Feren Bramasta. Mana Feren? Feren nggak datang? Ada tadi. Nah, nanti maskotnya Feren. Itu satu. Yang Jawa Timur nanti sama yoga komandannya, sama ketua DPW ya, Sadik mana? Ya, jadi sama DPD, sama DPR, betul-betul diramaikan 10 hari jangan kurang. Jadi 33 provinsi selesai. Ada kegiatan apa terserah memutuskan, tapi diramaikan di Yurukan. Yang benar-benar di Yurukan akan bantuan apa, bantuan Allah terserah. Gitu. Kalau masih kurang logistik, lapor aja. Lapor. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau kurang, lapor. Yang masing-masing provinsi lain, ya tentu. Jawa Sumatera Utara, Saleh Daulay. Bersama siapa? Nasrul Bahar. Gitu, kan? Tapi seluruh kabupaten gimana caranya diwirukan? Karena ada yang kosong, ada pilih satu tidak apa-apa. Yang kerja saya sama Nasrul, tapi logistik saya tanggung jawab. Oke, tidak masalah. Oke, nah ya. Begitu juga yang di Sumatera Barat ada 3 DPR kita, 3 kan? 2 ya, 2. Dulu 3, sekarang 2. Atau loh, sama nanti yang di Sumatera Barat, Sumsel ada 1, ya, ada 1 lagi tetap dikerjakan, nanti logistik kita urusin, gitu. Riau 1, tadi 2-duanya jalan. John, mana John? Ini udah saya usulkan ini jadi komisaris tergantung garis kanan. Ya, terus sama mana? Sekwil. Sama berdua ya. Nanti dapil 1 urusan logistik kita urus sekarang aja. Yang penting kata semua daerah Jawa Tengah saya tanggung jawab. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah nanti saya pilih. Sekali-sekali saya dapatkan gitu, ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah saya Sumatera, Sergono. Ya. Saya tidak tugaskan Menteri Desa, karena Menteri Desa tugas nyebrang Kabupaten Serang. Ya. Karena Pak Taronnya kalau kalah nggak boleh pulang. Aduh berat itu. Nggak bisa pulang itu. Aduh berat betul. Ya, jadi nggak ada pilihan kecuali harus menang. Saya kira begitulah saudara-saudara, kita bekerja keras di bulan Syawal ini berlomba-lomba berbuat baik, ya, berlomba-lomba berbagi. Ya. Puasa itu kan cerminannya kan yang boleh, ya itu tidak kita lakukan. Yang boleh makan minum boleh. Itu melatih diri agar kita ada empati, dan seterusnya. Yang terakhir, saudara saya kalau kami tadi saya minta maaf saudara. Dari pagi saya di puncak. Puncak itu sebetulnya sederhana. Ada laporan kepada kita. Ini laporannya sederhana. Kami Pak pedagang pinggir jalan nggak boleh berjualan, katanya merusak lingkungan. Yang warung-warung kecil. Kami kecil-kecil aja Pak disuruh Pak diusir pakai satpol pp segala macam. Lah itu yang gede-gede itu Pak istana itu kok nggak diapa-apain gitu. Laporannya gitu aja. Kita terusin sama Menteri Lingkungan, cek betul gitu. Ternyata ada banyak yang lain, tapi yang urusan yang agak besar itu ada PTPN, karena itu PTPN punya lahan banyak, dikerjasamakan di KSOK kepada 30 swasta. Lah KSO ini membangun pusat wisata, bangunannya penuh dan permanen. Saya bilang ini kalau dibiarkan, setahun pasti rusak. Kalau segede itu, kayak Ancol misalnya, bayangin, kayak Ancol di puncak gimana? Itu kalau dibiarin maka akan menjadi villa-villa semuanya kan.
Maka tadi saya pimpin, udah Menko Pangan pimpin kita, kalau bayangin apa? Nyegel. Dan enak juga karena gubernurnya itu oke juga, gubernur Jabar sekarang ini, ya kan? Tak salah pilih juga itu sebetulnya. Begitu berani, oke. Gitu. Wah, ini saya tanggung jawab sama leluhur, ya terserah. Sama leluhur ngomong apa gitu. Ya saya yang penting dia mau berani, gitu kan? Daripada karena Allah nyegelnya berani gimana? Ceritanya surga neraka, tapi nyegelnya nggak berani. Ada begitu. Gitu. Jadi ini berani, ini karena saya takut sama leluhur. Ya seserah lah itu leluhur. Yang penting datang kita nyegel. Udah Pak, kalau di Menko besok saya berdosa semua. Gitu. Sebagian sudah didosa, besok akan dilanjutkan berdosa semua. Ada 4 tempat dan namanya tempatan. Besar sekali namanya. Termasuk satu Tiger yang baru datang Pak Ilham. Tiga besar sekali. Nah dari situ saudara saya tadi lanjut ke pengajian bulan suci Ramadan kemudian besar Muhammadiyah yang diadakan di Ciputat. Ya Ciputat ini. Muhammadiyah itu moderat wasatnya. Panjang, amat juga tadi 1 jam. Nah, karena prinsipnya ini saya menarik tadi, prinsip beragama itu harus terus berkembang untuk mencari kebenaran yang benar mutlak walaupun tidak sampai ke sana. Karena kebenaran mutlak itu punya Allah. Kira-kira begitu. Oleh karena itu di kita ini mencari terus kebenaran yang mendekat ke sana. Oleh karena itu beragama itu berkembang, ya. Berkembang. Nah, karena agama berkembang, maka kita tidak boleh ya, kepada siapapun ya, mengkafirkan, ya, menyalahkan ya. Terhadap siapapun kita tetap harus toleran. Harus tetap toleran. Gitu. Jadi kalau wasatiyah itu kira-kira sederhana tetap kita terus mengembangkan pemikiran-pemikiran yang akan memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat dari manapun datangnya itu. Terus sebagai contoh misalnya dulu katanya kalau sekolah pondok itu kan pondok nggak boleh campur, pondoknya begitu ya. Maka dulu diadoplah yang baru, sistem pendidikan modern, tapi tetap ada amal solehnya, tetap nilai-nilai keislaman itu ada dipertahankan, tapi yang modern juga diambil. Nah, dan kira-kira menurut saya juga begitu kita. Dan yang paling penting lagi, kira-kira apa maksudnya itu beragama itu pandangan-pandangan kita itu tidak mempengaruhi hubungan kita dengan siapapun, berbeda tajam pun tidak harus merubah etik akhlak kita kepada pihak manapun. Hubungan sesama manusia selalu menghormati, silaturahim berjalan terus. Jadi digambarkan tadi adalah dulu walaupun berada dilawan, tapi terus komunikasi jalan terus, jalan terus. Yang bagus jadi ambil, sumbang-sumbang berpikir berjalan terus. Begitu juga hubungan antara dengan para kiai termasuk kiai asing. Jadi begitu juga kita saudara, kita ya membuka diri kepada siapapun ya. Kita juga menghormati siapapun ya, seperti logo kita matahari gitu. Dan yang terakhir itu menarik sekali dari Pak Haidar, itu menjadi inspirasi juga. Manusia itu berganti, seperti Muhammadiyah juga pimpinannya berganti. Pak mengatakan saya nanti 2007 kan nggak lagi. Maka perlu satu yang mengikat kita. Nah, sesuatu yang mengikat kita yang bisa melanjutkan perjuangan dan memperbaiki nilai-nilai perjuangan itu. Nah, itu organisasi. Itu organisasi. Nah, kalau kita partai politik ya ini apa kita ini? Orang kan DPR ganti terus. Pengurus juga ganti.
Tapi perjuangan, nilai-nilai perjuangan kita yang kita letakkan, dan banyak yang melanjutkan sesuai dengan perkembangan. Terus sesuai dengan perkembangan. Oleh karena itu tidak ada hari ini bahwa kebenaran paling mutlak dan hanya milik kita, yang lain salah semua. Itulah yang disebut maksudnya. Semoga manfaat, selamat melaksanakan ibadah puasa. Moga-moga puasa kita, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilang taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mohan and Jordiri. Ambo Figa Cebua. Ambo Channel. Patamanga Nafia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa. Lupa di like, di komen, di subscribe. Lapau Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapau Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya Ajo.